Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kembali lagi di acara podcast Malakbi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Bersama saya pada pagi hari ini sebagai host Iwayan Sumantara, selaku penyuluh di Kabupaten Mamuju, zona wilayah Kecamatan Tomok. Dan bintang tamu kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Gede Camang Janardana. Selamat pagi Pak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di acara podcast Malakbi Kantor Kementerian Agama pada pagi hari ini. Bapak selaku penyuluh di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, zona wilayah kerja di Kecamatan Papalang. Tema yang akan kita bawa pada pagi hari ini yaitu dana punya Pak Camang. Siap. Mungkin sudah banyak yang menjalankan, melaksanakan dana punya itu sendiri, tapi mungkin ada yang belum tahu apa sebenarnya makna dari dana punya itu sendiri. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas bersama Bapak Janar. Mungkin bisa dijelaskan Pak Janar apa sebenarnya pengertian dari dana punya itu sendiri? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya awali dulu penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, yang dimana pada podcast Malakbi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dulu kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atas asung karta warenugrahanya kita diberikan kesempatan kesehatan pada hari ini. Umat Dharma yang berbahagia. Izinkan dulu saya memberikan pantun dulu, Pak. Siap, ya. Silakan Pak. Ya, ke pura suci langkah perlahan, membawa sesaji berwarna-warni. Cakep. Dana punya tanda kebaikan. Cakep. Bekal jiwa menuju harmoni. Cakep Pak. Jadi umat sedharma yang berbahagia. Dana punya itu berasal dari dua kata, yang yaitu dana dan punya. Dana yang artinya pemberian dan punya artinya baik dan suci. Jadi dana punya itu adalah pemberian yang baik dan suci. Ya. Hal ini menjadi penting kita lakukan, di mana dana punya itu merupakan membentuk, menjadikan kita dari persatuan dan kesatuan antar sesama. Seperti dalam ajaran agama kita, yaitu semua makhluk adalah bersaudara. Wasudewa kutumbakam. Nah, jadi esensi dari dana punya itu adalah pemberian yang tulus ikhlas antar sesama dan tanpa pamrih yang harus kita minta. Jadi kita harus ikhlas kepada siapapun kita memberikan dana punya itu sendiri. Jadi dana punya itu itulah artinya. Ya. Jadi sangat luar biasa Pak Janar. Berarti dana punya itu memiliki makna pemberian yang suci. Ya. Jadi setiap pemberian suci itu merupakan dana punya Pak Janar ya. Ya. Mungkin setelah kita tahu pengertian dari dana punya itu pemberian suci, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Janar apa sebenarnya manfaat dari dana punya itu sendiri Pak Janar? Manfaatnya itu ada 3, yang dimana untuk diri sendiri dulu, dan yang kedua untuk orang lain, dan yang ketiga untuk lingkungan. Nah, untuk diri sendiri itu adalah yang dimana kita bisa menyisihkan sedikit yang kita miliki untuk orang lain, dan untuk orang lain yaitu menjaga atau memberikan keseimbangan sosial yang kita miliki kepada orang lain. Dan untuk lingkungan kita yaitu yang dimana merupakan dana punya itu adalah bukti nyata yang harus kita lakukan kepada masyarakat lingkungan di sekitar kita. Ya. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi untuk setelah kita tahu makna dan manfaatnya, kita telah tahu maknanya sebagai pemberian yang suci, manfaatnya untuk diri kita, lingkungan, dan orang lain.
Selanjutnya Pak Janar, setelah kita tahu pengertian dan manfaatnya, kenapa sekarang dana punya itu penting di era zaman seperti sekarang ini? Baik, kenapa dana punya itu sangat penting dan relevan di zaman sekarang ini, zaman Kali Yuga? Iya. Yaitu sudah jelas dikatakan dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 1 Sloka 86 yang berbunyi Tapa Param Kertayuga Tretayam Jenana Mukjante dua parayatnya wewahur danam ekam Kali Yugi, yang artinya pada zaman Satya Yuga tapa samedilah yang paling utama. Pada zaman Treta Yuga yang paling utama itu adalah jenana, pengetahuan. Dan pada zaman dua para yuga, yang paling utama yang dilaksanakan oleh umat manusia, persembahan, korban suci atau yatnya. Dan pada zaman Kali Yuga, yang paling utama adalah dana punya atau danam. Nah, melihat dari arti sloka atau dalam kitab suci yang tadi, maka kebajikan yang paling utama kita lakukan di zaman sekarang ini adalah dana punya. Dan dana punya pun bisa kita lakukan dalam 3 hal. Karena dana punya bukan berupa materi saja. Jadi dana punya ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama dharma dana, kedua widya dana, ketiga arta dana. Nah, ketiga ini yang dharma dana itu adalah berupa nasihat, wejangan. Contohnya seperti orang tua menasehati anaknya agar tetap teguh dalam mengarungi jalan hidup ini dan tetap teguh dalam jalan dharma. Yang kedua, widyadana. Widyadana ini yaitu dalam bentuk pengetahuan. Ya, contohnya seperti seorang guru yang memberikan bimbingan pengetahuan kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, arta dana adalah harta benda yang bisa kita berikan kepada seseorang atau masyarakat yang kurang mampu daripada kita. Jadi itulah ketiga dana punya yang bisa kita lakukan di zaman sekarang ini. Betul Pak Janar. Jadi setelah kita mengetahui makna, mengetahui manfaat, kenapa masih relevan ke dana punya itu di era seperti zaman sekarang ini. Mungkin yang terakhir Pak Janar, yang bisa Pak Janar beri penjelasan cara memprioritaskan dana punya di era zaman, di kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Jadi dana punya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang pertama buat komitmen. Buat komitmen pada diri kita. Yang pertama yaitu kita harus bisa menyisihkan sedikit apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur apa yang sudah kita miliki. Dan kita harus sering memberikan sedikit apa yang sudah kita miliki kepada seseorang. Dan yang kedua itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang terkecil. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, dana punya itu bukan saja masalah materi atau uang, tetapi bisa kita dalam bentuk waktu, bisa dalam bentuk pengetahuan. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa memberikan kepada komunitas kita. Seperti kita mendorong program-program yang ada di lingkungan pura, seperti mendukung program pasraman maupun bakti sosial yang dilakukan oleh komunitas kita atau masyarakat kita khususnya agama Hindu. Seperti itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengimplementasikan dana punya ini agar kita mendapatkan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini Bapak Janar. Mungkin pada kesempatan ini dapat saya simpulkan tentang materi atau tema yang kita bawakan mengenai dana punya Pak Janar, yaitu memprioritaskan dana punya di era modern seperti saat sekarang ini sangat penting Pak Janar ya.
karena dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti Dharma Dana, Ya. Widya Dana, Ya. dan Arta Dana. Arta Dana. Karena itu sangat penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Karena dengan adanya Dharma Dana kita bisa menyisihkan sedikit apa yang kita punya. Dan adanya Widya Dana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Dan adanya Arta Dana kita bisa membagi apa yang kita punya untuk Ya. kepentingan bersama. Terima kasih Pak Janar sudah datang di acara podcast Malakbi Kantor Kementerian Agama. Mungkin di kesempatan yang lain bisa memberikan bimbingan atau wawasan yang lebih lagi untuk umat Siap. Sudharma yang bisa atau menyaksikan acara podcast Malakbi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Mungkin akhir kata bisa kita tutup dengan Pramo Santi Pak Janar. Siap. Om Om Santi 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 Om.